Apa yang harus dilakukan oleh seorang istri jika suaminya terus-menerus berbuat maksiat? Seperti mengkonsumsi obat terlarang, judi online, padahal sudah diingatkan berkali-kali, namun tetap saja tidak berubah. Begini ya, jadi orang menjalani hidup berumah tangga itu ibaratnya seperti orang menaiki kapal untuk menyeberang lautan menuju ke pulau yang akan dituju. Jadi orang hidup berumah tangga itu ibaratnya orang naik kapal menuju ke pulau yang akan dituju. Sehingga dia harus melewati lautan yang luas, lautan yang dalam. Nah, kapal itu kalau masih berada di tepi laut, masih di pantai, masih di dermaga, maka kapal itu akan tenang begitu. Kenapa ya? Karena belum ada ombaknya, belum ada anginnya, belum ada badainya. Tapi kalau kapal itu sudah berjalan, semakin menengah, semakin menengah, semakin menengah, maka di tengah-tengah lautan itu kapal akan berhadapan dengan badai, berhadapan dengan ombak, berhadapan dengan angin. Disitulah kapal kadang-kadang mulai oleng, mulai goyang. Nah, di saat oleng dan goyang itu, ini tergantung bagaimana nahkoda kapalnya bisa mengendalikan apa tidak. Kalau bisa mengendalikan, maka dia selamat, bisa sampai pada pulau yang dituju. Tapi manakala tidak bisa mengendalikan, maka kapal itu pecah dihantam oleh badai. Ujung-ujungnya celaka, ujung-ujungnya tidak selamat. Ya itu sama dengan orang hidup berumah tangga. Kalau masih baru, ya tenang. Isinya seneng tok, isinya bahagia tok. Karena memang belum ada ombaknya, belum ada anginnya. Gitu, tenang. Tapi kalau sudah berjalan, dapat 2 tahun, dapat 5 tahun, dapat 10 tahun, 12 tahun, anaknya 1, anaknya 2, anaknya 3. Di tengah-tengah perjalanan ini, ibaratnya dia di tengah-tengah lautan. Maka pada saat itu sudah mulai berhadapan dengan angin, berhadapan dengan ombak, berhadapan dengan badai. Dan anginnya besar, badainya besar. Angin, ombak, badai itu tidak lain adalah problematika permasalahan dalam kehidupan. Nah, kadang rumah tangga itu sudah mulai goyah. Kapal rumah tangga mulai oleng. Nah, kalau sudah oleng, goyah seperti itu, tergantung bagaimana nahkoda kapal rumah tangga itu bisa mengendalikan. Kalau dia bisa mengendalikan, maka rumah tangga ini selamat sampai pada tujuan. Tetapi kalau tidak bisa mengendalikan, maka rumah tangga ini ya akan pecah, dihantam oleh badai, ya ujung-ujungnya celaka, ujung-ujungnya sengsara. Nah, salah satu problem permasalahan dalam kehidupan yang diibaratkan angin, badai, ombak itu adalah ya bisa jadi masalah itu dari faktor ekonominya, bisa jadi dari faktor kesehatannya, bisa jadi dari faktor anak-anaknya susah diatur, anak-anaknya nakal-nakal, itu juga ombak dalam kehidupan. Atau mungkin dari istrinya yang tidak solihah, yang selalu menuntut permintaan macam-macam. Itu juga problem, juga permasalahan. Atau mungkin juga dari suaminya itu sendiri, suaminya tidak bisa tampil sebagai suami yang tanggung jawab. Ya, suami yang seenaknya sendiri malah kadang-kadang berbuat maksiat, minum minuman keras, judi online, dan lain sebagainya. Ini semuanya problem. Ini sudah membuat kapal rumah tangga itu oleng. Nah, kalau sudah oleng seperti itu, ya ini harus pandai-pandai bagaimana mengendalikan kapal itu. Jangan sampai kapal ini guling. Gitu. Dengan cara apa? Tentu dengan cara yang sabar. Menahan. Ya, dibetah-betahkan, ditahan begitu. Kalau sudah ditahan, ternyata sudah mentok, habis rasanya sabar ini. Terus lalu bagaimana lagi solusi? Begitu. Agar kapal ini tidak pecah. Agar selamat, kapal rumah tangga ini agar selamat bagaimana? Ini sudah ditahan, sudah disabar-sabarkan, sudah dibetah-betahkan. Namun tidak kuat. Nah, kalau di dalam Al-Quran itu Allah memberikan saran begini. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Intinya dari ayat itu, kalau misalnya di rumah tangga itu, di kapal rumah tangga itu sudah terjadi perpecahan,
maka harus diselesaikan dengan cara mengirim mediator yang menengah-nengahi antara kedua belah pihak ini. Bisa jadi hakamam min ali wa hakamam min aliyah. Kita datangkan mediator penengah dari pihak suami, kita datangkan mediator dari pihak istri, duduk bersama, dibicarakan masalahnya apa. Ya. Insya Allah dengan cara seperti itu. Wa yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Ketika mereka menghendaki yang baik, maka tentu Allah akan memberikan pertolongan. Ya, pertolongan itu bisa jadi kemungkinannya juga dua. Kalau memang ini terus, maka keluarga ini akan diberi keharmonisan, sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau memang ini harus berpisah, maka akan terjadi perpisahan yang baik. Dan begitu. Jadi ini pakai mediasi, sebagaimana yang diatur dalam Al-Quran. Kita datangkan mediator, penengah, ya dari pihak suami, dari pihak istri, kita bicarakan bersama bagaimana baiknya. Insya Allah dengan cara seperti itu, maka kapal ini bisa terselamatkan. Tidak guling, tidak pecah, dihantam oleh badai. Saya kira demikian, semoga bermanfaat.